Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ingin mempresentasikan materi kami tentang infrastruktur teknologi informasi dan perkembangan teknologi. Kami beranggotakan 3 orang, saya Yusranda Wahyuni bersama rekan saya Pauri Ayu Ardani dan Okta Giari Dwi Putri. Untuk materi pertama, saya akan menjelaskan sendiri. Infrastruktur teknologi informasi. Infrastruktur teknologi informasi terdiri dari seperangkat perangkat fisik dan aplikasi perangkat lunak yang dibutuhkan untuk mengoperasikan seluruh perusahaan. Infrastruktur teknologi informasi bisa juga kita artikan sebagai seperangkat layanan menyeluruh yang dianggarkan oleh manajemen dan terdiri dari manusia serta kemampuan teknis. Layanan yang dapat diberikan perusahaan kepada pelanggan, pemasok, dan karyawannya secara langsung merupakan fungsi dari infrastruktur teknologi informasi itu sendiri. Idealnya, infrastruktur ini harus mendukung bisnis perusahaan dan strategi sistem informasi. Teknologi informasi baru memiliki dampak yang kuat pada bisnis dan strategi teknologi informasi, serta layanan kepada seluruh pelanggan yang bisa diberikan. Selanjutnya tentang evolusi infrastruktur TI. Infrastruktur TI dalam organisasi saat ini merupakan hasil dari evolusi lebih dari 50 tahun dalam platform komputasi. Ada 5 tahap dalam evolusi, masing-masing mewakili konfigurasi daya komputasi yang berbeda dan elemen infrastruktur. Kelima era tersebut adalah mainframe dan mini komputer computing, personal komputer, client server networks, enterprise computing, dan cloud and mobile computing. Kemudian perangkat keras atau hardware. Hardware merupakan piranti yang berbentuk fisik yang dipakai di dalam memproses informasi. Contohnya adalah komputer dan juga periferalnya, disk magnetik, lembar kertas, flash disk, atau juga optical disk. Hardware berperan penting sebagai suatu media penyimpanan vital bagi sistem informasi yang berfungsi sebagai tempat untuk menampung database atau lebih mudah dikatakan sebagai sumber data dan informasi untuk memperlancar dan mempermudah kerja dari sistem informasi. Untuk materi berikutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, Okta Giari. Kepada Okta, disilahkan. Terima kasih kepada Saudari Yustiranda. Baiklah, selanjutnya itu materi mengenai komponen hardware. Yang pertama itu ada input device atau unit masukan, yang mana berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Contohnya seperti keyboard, mouse, touchpad, light pen, joystick, dan lainnya. Yang kedua itu ada proses device atau unit pemrosesan, yang mana otak sebuah komputer berada pada unit pemrosesan atau proses device. Unit ini dinamakan CPU atau Central Processing Unit, yang mana fungsi dari CPU ini adalah sebagai pemrosesan dan pengolahan data yang selanjutnya dapat menghasilkan suatu informasi yang diperlukan. Pada komputer mikrounit, pemrosesan ini disebut dengan mikroprosesor atau proses mikro, atau prosesor yang berbentuk chip yang terdiri dari ribuan sampai jutaan IC. Contohnya seperti power supply, random access memory atau RAM, kartu grafis atau FGA, prosesor, dan motherboard. Yang ketiga itu ada output device atau unit keluaran, yang mana berfungsi untuk mengeluarkan hasil pemrosesan ataupun pengolahan data yang berasal dari CPU ke dalam suatu media yang dapat dibaca oleh manusia, ataupun dapat digunakan untuk penyimpanan data hasil proses.
Hasil pemrosesan tersebut dapat digolongkan menjadi 4 bentuk, yaitu tulisan dalam kurung huruf, angka, simbol khusus. Yang kedua ada image dalam bentuk grafis atau gambar. Yang ketiga suara dan bentuk lainnya yang dapat dibaca oleh mesin atau mesin readable from. 3 golongan pertama adalah output yang dapat digunakan langsung oleh manusia, sedangkan golongan terakhir biasanya digunakan sebagai input untuk prosesnya selanjutnya dari komputer, contohnya seperti monitor, printer, dan speaker. Yang keempat itu ada backing storage atau unit penyimpanan, yang mana suatu tempat penyimpanan atau penampungan data dan program. Dapat juga dikatakan sebagai electronic filing cabinet pada sistem komputer. Penyimpanan cadangan merupakan penyimpanan semua informasi nonaktif di dalam komputer. Ada 2 jenis utama alat penyimpanan cadangan. Yang pertama itu serial access, contohnya tape drive. Kemudian ada direct access, contohnya seperti disk magnetis, yaitu hard disk, floppy disk, yang sudah jarang sekali dipakai saat ini. CD atau DVD-ROM, contohnya tape driver, magnetic tape, dan hard disk atau HDD. Yang kelima itu ada peripheral, yang merupakan unit tambahan. Merupakan hardware tambahan yang disambungkan ke komputer, biasanya dengan bantuan kabel ataupun sekarang sudah banyak perangkat peripheral wireless. Unit ini bertugas membantu komputer menyelesaikan tugas yang tidak dapat dilakukan oleh hardware yang sudah terpasang di dalam casing, seperti modem, sound card, optical disk drive, dan uniter table power supply atau UPS. Selanjutnya itu ada perangkat lunak atau software, yang mana software ini merupakan bagian sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud nyata. Software berfungsi untuk mengolah data, perintah atau instruksi tertentu sehingga akan menghasilkan informasi yang diinginkan oleh user, serta sebagai sarana interaksi untuk menghubungkan pengguna dengan perangkat keras dalam komputer. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fori Ardani. Kepada Saudari Fori dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya tentang komponen software. Yang pertama ada sistem informasi. Perangkat lunak pertama kali yang akan dibaca oleh komputer pada saat menjalankan booting sebagai dasar pengoperasian komputer sekaligus menjadi komponen utama dalam sebuah sistem software. Contohnya seperti DOS, Windows, Linux, Novel, Sunset, Unix, dan lain-lain. Fungsi sistem operasi yang pertama mengatur semua perangkat keras komputer yang terhubung dengan CPU. Yang kedua, menerjemahkan segala aktivitas pemakai kepada CPU agar segala yang diperintahkan oleh pemakai dapat dikerjakan oleh CPU. Yang ketiga, mengatur semua proses yang terjadi di dalam CPU. Yang kedua, ada bahasa pemrograman atau programming language, yang merupakan bahasa yang digunakan untuk membuat program itu sendiri. Fungsinya untuk menunjang pembuatan harus menggunakan perangkat lunak yang digunakan untuk merancang atau membuat program sesuai dengan struktur dan metode yang dilakukan oleh bahasa program itu sendiri. Yang ketiga ada program aplikasi. Program aplikasi merupakan software yang mempunyai fungsi khusus sesuai dengan tujuan pembuatannya. Program aplikasi merupakan software yang banyak digunakan untuk membantu menyelesaikan tugas tertentu, seperti untuk membuat surat, mendengarkan musik,
menonton film, menghitung sejumlah angka, dan lainnya. Jenis program aplikasi yaitu word processing, program spreadsheet, program aplikasi pengelola presentasi, program aplikasi multimedia, program aplikasi desain grafis, dan antivirus. Baiklah, sekian materi dari kelompok 4. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.